Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dan keluarga ada dalam keadaan sehat, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua mudah-mudahan penyakit yang sekarang melanda dunia itu bisa pergilah. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak akan mengulang pertemuan yang kedua. Dulu tidak pernah, hanya melalui WA kan ya, mengenai jurnal khusus dan buku besar. Maka mohon disimak tentang pertemuan hari ini mengenai pembahasan tentang jurnal khusus ya. Mungkin kalian belum paham lah bagaimana, sekarang akan Bapak jelaskan dengan contoh tentang bagaimana membuat jurnal khusus, kemudian posting ke dalam buku besar. Untuk itu, silakan perhatikan ya, supaya tidak, karena pembahasan akan banyak, kita akan mulai saja tentang apa itu jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang biasanya digunakan dalam perusahaan dagang. Kenapa dikatakan khusus? Karena kalau dagang itu satu transaksi sering berulang-ulang. Sehingga kalau dicatat dalam jurnal umum itu akan banyak ya, akan panjang lah. Kalau di jurnal khusus nanti akan dipilah-pilah ya transaksi itu. Mana yang kepembelian, penjualan ya. Kita lihat sajalah. Lihat di sini ya. Pengertian jurnal khusus ya. Nah, di sini karena transaksinya banyak, menjadi berulang. Kalau menggunakan jurnal umum tidak efisien, nanti posting ke buku besarnya akan ribet, akan banyak. Karena nanti kalau dalam jurnal khusus yang diposting ke buku besar itu hanya jumlahnya saja, ya. Lihat, ya, manfaatnya dulu, memudahkan pemindah bukuan. Ini nih ya, memudahkan. Jadi nanti dikelompokkan ya. Tuh, ya. Jadi sesuai dengan transaksinya. Ya, sesuai dengan transaksinya. Kemudian di sini ya. Ini sebentar. Nah, pembagian pekerjaan. Maksud pembagian pekerjaan itu ya, satu jenis transaksi, dua jenis transaksi yang sama itu bisa disatu bukukan. Kita lihat perbedaannya ya, ini nih dengan jurnal umum. Tapi tetap nanti juga di dalam jurnal khusus ada jurnal umum. Maksudnya apa? Ada jurnal umum. Jurnal umum di dalam jurnal khusus itu untuk mencatat ya transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Contoh inilah. Yang satu, bentuknya sudah paham kalian ya, sama dengan jurnal umum di perusahaan jasa, tanggal, nama akun, keterangan atau keterangan rep ya, dan jumlah jadi debit kredit. Bentuk jurnal khusus di kolom yang diperlukan. Nah, transaksi hanya dicatat dalam satu jurnal kalau menggunakan jurnal umum. Kalau di dalam jurnal khusus ada beberapa jurnal. Kalian jangan berprasangka makin ribet, tidak. Jadi ini dikelompokkan. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Pemindah bukuan, nah posting ke dalam buku besar dilakukan setiap transaksi, setiap tanggal ya. Kalau di umumnya ada 5 lambar, berarti terus satu persatu per tanggal itu di postingkan. Kalau makan jurnal khusus, ini secara berkala. Jadi setiap akhir bulan, setiap minggu, 2 minggu, terserah lah. Tapi yang nanti yang diposting itu hanya jumlahnya. Ya, lihat nanti contoh. Ini biasanya digunakan perusahaan kecil. Kalau ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang besar, yang mana transaksinya sering terjadi. Oke, macamnya sekarang kalian juga sudah baca lah ya. Tapi yang fokus hari ini akan Bapak uraikan bagaimana membuat jurnal khusus dari bukti transaksi itu saja. Kalian waktu di pertemuan kedua melalui WA sudah Bapak kirimkan materinya, tapi kan belum ada penjelasan. Sekarang ada penjelasan.
Macamnya yang ke-1 jurnal pembelian. Nomor 1 ya. Jurnal khusus itu ada 4 ditambah 1 jurnal umum. Ya. Jadi jurnal khususnya ada 4. Pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Nah, ini ada catatan. Apabila transaksi yang tidak dapat dicatat, maka dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ke jurnal khusus tidak bisa, masuk ke jurnal umum. Ya, untuk transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Yang pertama kita uraikan. Kalau kalian misalnya dalam buku yang istilah bahasa akunting ya, pembelian itu purchases istilahnya, pengeluaran kas payment journal, penjualan sales journal, penerimaan kas receipt journal, silakanlah. Ke-1, jurnal pembelian. Perhatikan, mencatat ke dalam jurnal pembelian hanya apabila ada pembelian barang dagang atau bukan barang dagang secara kredit. Nah, ini mau diperhatikan ini ya. Pembelian secara kredit, baik barang dagang atau bukan barang dagang. Kalau ada pembelian yang secara tunai, jangan ke jurnal pembelian, nanti ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, ya. Itu jelas tidak? Ya. Jadi nanti dalam kolom jurnal pembelian itu hanya mencatat apa? Pembelian terutama barang dagang atau bukan barang dagang yang secara kredit. Tidak tunai ya kredit itu ya. Nah, ini. Tuh. Terutama yang sering terjadi. Kalau nanti ya ada pembelian barang dagang, nanti masuk ke kolom pembelian dalam jurnal pembelian. Kalau bukan barang dagang akan masuk kolom serba-serbi atau lain-lain. Nanti dalam contoh. Ini penjelasan. Lihat. Nah, ini ada kolomnya. Tuh, perhatikan kolomnya. Kolomnya untuk jurnal pembelian biasa kita ya tulis dulu nama perusahaannya apa, misalkan PT Kalista misalkan ya. Jurnal pembelian harusnya di sini di sini ditulis periode per 31 Desember misalkan 2019 harus ditulis ya. Nah, di atas kolom ada halaman. Tulis halaman. Kalau awal pasti halaman 1. Ya pasti. Isinya terdiri dari apa? Yang ke-1, tanggal, keterangan, rep. Ada debit, ada kredit. Debit terdiri dari apa? Di sini pembelian. Nah, kebetulan di sini ada perlengkapan. Ini diisi akun-akun yang sering terjadi. Kalau misalkan perlengkapan tidak sering terjadi pembelian, nggak usah, cukup di debit ini yang sebelah ini cukup pembelian barang dagang saja. Nanti perlengkapan boleh dicatat di dalam kolom serba-serbi. Ya. Kemudian di kreditnya utang dagang, Bapak uraikan. Nah, di bawah ada lihat di bawahnya ada keterangannya lah supaya mudah. Tanggal terjadi transaksi nomor 1. Keterangan, nah ini harus ditulis. Dari siapa kita membeli? Di dia misalkan ya, tulis, mencatat nama kreditor atau ya nama-nama orang yang kita beli barangnya, nama pembelian. Ya, dari siapa kita beli barang? Nanti ini bisa diposting ke dalam buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Ini ini dicatat. Misal kita dibeli barang dagangan dari Tuan Abu tanggal 5 Januari 2019, berarti tahun 2019 Januari tanggal 1 misalkan ya. Tulis di Tuan Abud Banjarsari. Ya. Paham? Nah, kolom rep ini jangan dulu diisi. Ini rep itu nanti di sini oleh checklist kalau sudah diposting ke dalam buku besar pembantu atau buku besar. Referensi. Kolom debit. Nah, ini yang tadi. Ini supaya sederhana, gini aja lah. Ini cukup 1 aja.
akun pembelian, ini dihilangkan ya. Akun pembelian aja. Satu. Yang kedua, akun serba-serbi atau lain-lain. Akun pembelian ini untuk mencatat jumlah uang berapa kita beli dari Tuan Abud. Misalkan beli barang dagangan di Tuan Abud 5 juta, tulis di sini berarti pembelian 5 juta debit. Kenapa pembelian di debit? Karena barang bertambah. Barang kan harta bertambah di debit. Tuh. Kolom serba-serbi ini untuk membeli yang bukan barang dagang. Nah, ini saja. Misalkan tanggal 5 Januari dibeli peralatan toko secara kredit dari Tuan Aman 1 juta. Kalau peralatan toko kan bukan untuk dijual. Maka jangan dimasukkan ke kolom pembelian, dan bukan barang dagang. Masuk ke serba-serbi. Ya. Akunnya apa? Nah, akun ini maksud apa yang dibeli. Misalkan peralatan toko. Tulis peralatan toko. Sebesar 1 juta. Rep. Nah, kalau rep di sini di serba-serbi ditulisnya oleh nomor akun. Ya. Nomor akun. Ya, misalkan peralatan toko nomor akunnya 121. Debit ya. Kredit diisi oleh akun utang dagang. Kan utangnya bertambah, kita beli kredit, utang bertambah di sebelah kredit, tulis 5 juta. Tadi kan beli barang dagang dari Abud ya, 5 juta. Ini strip. Tulis di kredit 5 juta. Tanggal 5 dibeli dari Tuan Aman perlengkapan toko secara kredit 1 juta. Jangan di pembelian, ini strip. Tulis di sini nomor akun hiji dua hiji, akun naon peralatan toko jumlah 1 juta. Debit kene kan? Nah, di kreditnya tulisnya karena ngeredit, tulis 1 juta. Tuh, ya. Tuh, ya, untuk jumlah pembelian. Paham? Ya. Kalau sudah akhir bulan nanti ini jumlahnya semua dijumlahkan, ya. Berapa jumlah pembelian, berapa jumlah serba-serbi, berapa jumlah utang. Nah, nanti jumlah kredit dengan jumlah debit harus seimbang. Oke. Nah, ini bolehlah akan Bapak satu persatu ya memberikan contoh ya, contoh bagaimana membuat jurnal pembelian. Untuk kolomnya ada juga kolom, nah ini tuh. Nanti Bapak sharekan lagi format jurnal pembelian tuh ya. Ada. Tuh, ini nama keterangan dari siapa. Ya, yang ini yang lengkap nih. Ya, pembelian, jurnal pembelian. Beda dengan yang ini. Nah, ini tidak lengkap kan? Nah, nanti oleh kalian yang digunakan yang ini, yang lengkap. Ada nomor faktur, ada syarat pembayaran, ya. Namahannya ini 2 namanya. Ini yang kita gunakan. Ya, ini yang kita gunakan. Oke lah untuk contoh, ya. Nanti Bapak sekaligus lah contoh ya. Untuk contoh sekaligus kita uraikan satu persatu dulu. Yang kedua, penjelasan ya. Pengeluaran kas. Nah, ini. Untuk pengeluaran kas yang kedua. Nah, cash payment journal istilah pentingnya. Untuk mencatat segala macam pengeluaran, apa saja pengeluaran uang, catat di dalam jurnal pengeluaran kas. Apa saja kalau kita mengeluarkan uang. Nah, ini kolomnya. Ya. Sama dengan ini kolom ini, lihat. Nah, bisa dilihat. Nah, tuh ya. Sama kolomnya. Fungsinya dulu. Untuk apa? Tadi
Untuk apa saja itu, penting kita beli barang dagang tunai, membayar gaji, ya, membayar utang, silahkan. Yang penting apa yang kita keluarkan. Nah, contohnya lihat ini ya. Tuh, ya. Tanggal. Tuh. Mana pengeluaran? Nah, ini nih. Loh, untuk pengeluaran kas. Nah, ini. Atau yang ini aja yang Bapak bikin. Nih, zona pengeluaran kas JKK istilahnya. Kalau pembelian JB Dina Rep nanti ditulisnya ya dalam buku besar JB JKK. Tanggal transaksi, nomor bukti, biasanya pakai dalam kwitansi ya nomor bukti kan. Nah, keterangan ditulis di sini. Keterangan itu apa? Misalkan dibeli barang dagang secara tunai, boleh. Membayar utang kepada Tuan Amin, boleh. Membayar gaji pegawai, keterangan. Cukup tulis gitu. Rep, nah sama ini rep. Nanti kalau sudah posting ke dalam zona khusus dan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu, jangan dulu diisi, ini kosong. Sebelah debit, ya, apa isinya? Ke satu pembelian, pasti ini kan dibeli barang dagang secara tunai, berarti barang bertambah kan pasti sebelah debit. Maka pembelian, ya dibeli dari Tuan Amin secara tunai, berarti 1 juta, tulis 1 juta. Ya strip. Dia strip, semua strip. Nah, di kredit tulis 1 juta kalau tidak ada potongan pembelian. Ya. Kalau ada potongan pembelian berarti misalnya potongan pembelian 100 ribu. Di pembelian 1 juta, bayar 900 ribu, potongan 100 ribu. Berarti jumlah 1 juta sama dengan ini. Kali lagi, ya. Jurnal pengeluaran kas, ini, ya. Tanggal, nomor bukti, keterangan, rep, debit, kredit ya. Nah, ini isinya. Tanggal, misalkan kita melakukan transaksi, nomor buktinya kalau ada, kalau tidak ada nggak usah ditulis, jangan dipaksakan. Ya, sesuai dengan soal kalau kita belajar mah, kalau kenyataan kan sesuai dengan nota, faktur, kwitansi, bukan faktur, kwitansi. Kalau kita tunai itu bukan faktur. Kalau faktur itu pembelian secara kredit ya. Keterangan apa yang kita lakukan, membeli barang dagang, membayar gaji atau apa. Rep nanti di checklist ini setelah diposting ke buku besar dan pembantu. Debit apa isinya? Cukup ini saja isinya. Pembelian, utang dagang, serba-serbi. Fungsi serba-serbi sama. Misalkan ini tanggal 5 dibeli alat tulis kantor atau ATK misalnya ya. Nah, secara tunai. ATK kan seperti buku pulpen bukan untuk dijual. Berarti jangan diisikan di debit di ini di utang, di pembelian. Isikan di serba-serbi. Berarti di sini beli yang sederhana aja lah, misalkan dibeli perlengkapan sajalah, perlengkapan kantor. Nah, ya. Secara tunai 100 ribu. Jangan di pembelian, jangan di utang, di debitnya, isikan di serba-serbi. Dia tulis di sini apa yang dibeli. Jangan nama barangnya. Udah aja perlengkapan kantor. Perlengkapan habis pakai. Jumlah 100 ribu. Rep diisi nomor perlengkapan. Perlengkapan nomornya 113. Tergantung nanti di dalam soal. Ada nomor akun ya. Ada nomor akunnya di dalam soal. Di sebelah kredit tulis, kan di debit 100 ribu, maka kan tunai, belinya berarti kas berkurang, berarti 100 ribu ditulis. Ya, kas di kredit itu kan berkurang, kalau kita mengeluarkan uang, kas berkurang. Maka ini ada di sebelah kredit ya. Contoh utang dagang, misalkan tanggal 10 dibayar utang kepada Tuan Japi. Misalkan 10 juta dengan potongan 10%.
Nah, tulisnya berarti Januari 19 tanggal 10, nomor bukti misalnya 007, dibayar utang kepada Tuan Japi. Rep nanti dibayar utang, jangan di pembelian, di utang dagang. Utang berkurang sebelah debit kan? Ya. Nah, berapa utangnya? 10 juta. Tulis di sini 10 juta. Harus balan dengan kredit, maka di kredit juga harus 10 juta. Karena tadi soalnya dibeli 10 juta, ada potongan 1 juta, maka di sini 9 juta, di sini 1 juta. Nah, nanti dalam contoh soal ya, Bapak tulis. Ya. Nah, terus yang ketiga, langsung materi dulu. Jurnal penjualan sekarang ya. Penjualan. Ini contoh. Nah, yang penting fungsinya dulu. Apa itu jurnal penjualan? Jurnal penjualan itu khusus sama dengan pembelian tadi. Kalau kita menjual barang secara kredit, ya, ya. Nah, ini harus di dalam jurnal penjualan. Ini untuk mencatat penjualan secara kredit, penjualan barang dagang. Udah aja ini untuk barang dagang saja ya. Kolom yang lengkapnya ini, Bapak tampilkan. Nih, kolom yang lengkap. Tuh. Ya. Pertama, kolom tanggal, biasa nomor faktur. Karena kan menjual, pasti ada nomor faktur. Pasti karena kredit, ya. Syarat pembayaran, dengan 210, N30, N60, terserah. Nah, ini wajib ditulis karena untuk nanti mencatat kepada siapa kita punya tagihan piutang. Kan dijual kredit, misalkan kepada Tuan Aman lagi, dijual barang dagang kepada Tuan Aman. Nah, di sini tulis Tuan Aman Banjar, ya. Rep jangan dulu diisi, nanti checklist kalau sudah posting. Nah, debitnya akunnya piutang dagang, kan piutang bertambah. Piutang kan harta bertambah sebelah debit. Apa yang di kreditnya penjualan? Penjualan kan barang dagang harta berkurang sebelah kredit. Jadi ini tolong di dalam terakhir itu ada debit piutang dagang, kredit penjualan. Oke, nanti contoh-contoh ini, contoh kolomnya Bapak sharekan ya kepada kalian. Yang keempat, kalau penjualan pasti ada penerimaan kas. Ya, contohnya nanti. Nah, ini untuk mencatat segala macam uang yang diterima. Apa saja, ya. Itu dicatat ke dalam bekas receipt jurnal tuh, receipt ya. Penerimaan. Apa saja pokoknya kita menerima uang ya, menerima uang dari perusahaan mana, masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, ya. Itu maksudnya penerimaan kas. Ya, lihat ini kolomnya supaya seragam, inilah pakai. Sama dengan yang itu. Kita menggunakan kolom yang Bapak buat aja lah supaya seragam. Nah, ini nih. Tanggal penjualan, tanggal transaksi, nomor bukti, keterangan, rep nanti isinya debit. Nah, isinya debit kan kalau menjual tunai menerima uang. Nah, kasnya di debit. Kalau kita memberi potongan kepada penjual berarti kasnya berkurang, potongannya masukkan di sini. Ini serba-serbi sama untuk menjual bukan barang dagang. Misalkan perusahaan punya mobil yang sudah tidak terpakai dijual, laku 30 juta, masukkan ke sini. Penjualan kendaraan 30 juta. Ya. Tuh. Nah. Debit yang diisikan di sebelah kredit piutang dagang atau penjualan. Apa bedanya gini? Tanggal 1 Januari dijual barang dagangan secara tunai kepada Tuan Badru 1 juta secara tunai. Tuh, ya.
Berarti sama tadi tanggal 1 nomor bukti 007 misalnya kalau ada dijual barang kepada Tuan Badru, kan masuk kas. Masukkan di sini 1 juta debit. Kita menjual secara naon tadi? Menjual barang dagang secara tunai. Di kreditnya masukkan uangnya di kolom penjualan. Ya. Karena menjual secara tunai. Nah, ngisinya di kolom penjualan kalau menjual tunai. Ya. Tanggal 2. Diterima pelunasan dari Tuan Joni Banjar misalnya 1 juta dan mendapat potongan 100.000. Nah, menerima pelunasan. Kita menerima uang bukan dari penjualan, menerima pelunasan berarti dari piutang kita. Maka akan masuk kas kan? Tadi nerimanya berapa? 1 juta. Ada potongan tidak? Ada 100.000. Maka di kasnya menerima 800.000. Potongannya 900.000 kan? Potongannya 100.000. Ini strip. Nah, di sini di kreditnya tulis di kolom piutang karena kita menerima pelunasan piutang dari Tuan Joni. Jangan di penjualan. Penjualan mah ini mengisi kalau kita menjual secara tunai, ya. Kalau menjual secara tunai. Paham? Oke. Nanti contohnya. Yang kelima, seandainya ada akun-akun yang tidak bisa masuk ke dalam 4 jurnal tadi, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum biasa. Ya. Masukkan ke dalam kolom jurnal umum. Misalkan apa, Pak? Misalkan gini, tanggal 5 menerima pengembalian barang dari Tuan Amin sebesar 100.000 pengembalian atas penjualan tanggal 1 misalkan. Retur itu kan, retur. Ya. Retur itu kan bukan pembelian, bukan penjualan, bukan penerimaan uang, bukan pengeluaran uang. Kecuali kalau tanggal 1-nya kita beli barang dagang jual barang dagang secara tunai bisa masuk ke dalam penerimaan kas. Pengeluaran kas. Ya. Oke lah, ini penjelasan kolom dulu, kolom-kolom yang kelima jurnal. Bapak ulang. Jurnal pembelian mencatat pembelian barang dagang atau bukan barang dagang secara kredit. Ya. Ingat, masukkan ke jurnal pembelian. Nah, istilahnya nanti kita singkat JB ya. Karena nanti untuk memposting kode. Paham? Baik barang dagang atau bukan barang dagang. Masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pengeluaran kas mencatat segala macam pengeluaran uang apa saja. Contohnya tadi kan, ya, membeli barang secara tunai, membayar gaji pegawai, ya, membeli perlengkapan tunai. Nah, hanya masuknya hati-hati. Kalau barang dagang ke pembelian, kalau bukan barang dagang ke serba tulis nama akunnya di sini. Kalau barang dagang tidak usah nulis akun lagi karena pembelian ini adalah pembelian barang dagang. Udah langsung uangnya di sini. Kalau ini di samping uangnya tulis apa yang dibeli. Oke. Kita next. Jurnal penjualan. Apa ini tadi? Ya, jurnal penjualan itu untuk mencatat segala macam penjualan barang dagang secara kredit. Nah, ya. Secara Pak ada menjual kita bukan barang dagang secara kredit tapi kolomnya begini. Ya. Jangan dimasukkan ke sini kalau bukan barang dagang. Itu nanti akan masuk ke dalam jurnal umum. Ya. Misalkan ya, tadi kita menjual mobil bekas di perusahaan tidak dipakai, dirongsokkan laku misalkan 10 juta, tapi secara kredit. Yang membelinya kita menjual kan, menjual secara kredit, jangan ke sini, awas.
Jangan ke piutang, jangan ke penjualan. Bukan barang dagang, maka nanti akan masuk ke jurnal mana? Jurnal umum. Nanti kita contohkan. Yang keempat, jurnal penerimaan kas, ya. Nah, ini untuk jurnal penerimaan kas, apa tadi? Segala macam penerimaan, ya, perusahaan dari apa saja. Kalau kita usaha dagang, jelas yang utama itu adalah kalau menjual barang dagang secara tunai. Menjual barang dagang secara tunai. Satu, yang sering terjadi. Yang kedua, menerima pelunasan dari orang lain, pembeli. Ya, dulu beli kepada kita menjualnya dulu secara kredit, melunasi. Nah, ini intinya hanya dua sebetulnya. Dan yang kelima, jurnal umum ini kalau tidak ada akun-akun yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus, ya. Oke, ya. Mari kita lihat contoh. Ke atas lagi. Jurnal pembelian. Nah, tuh. Ya, ada contoh. Contoh soalnya mana? Aduh. Mana ini contoh? Nah, lihat contoh. Selama bulan Januari kita melakukan pembelian secara kredit. Ini mah kebetulan khusus dikelompokkan ya, ini membeli. Tanggal 6 Januari 2006 membeli barang dagang secara kredit di toko laris seharga 55.200.000 dengan syarat tuh 210N30. Faktur berarti nomor faktur. Syarat ini kan gini, kalau pembayarannya ini syarat 2/10N30 teh berarti akan Bapak uraikan lagi sekaligusnya. Yang sudah pertemuan ke-1 mulai WA sekarang kita menguraikan. Maksudnya apa? Apabila dibayarnya, ini nih, kita membeli tanggal 6 kan? Ada syarat. Apabila dibayarnya paling lambat 10 hari setelah tanggal 6, kita membayar ya, dapat potongan 2%. Nah, ini potongannya 2%, lama pembayaran 10 hari kalau ingin dapat potongan 2%. N30 ini adalah syarat paling lambat kita membayar. Tapi kalau lewat 10 hari tidak dapat potongan, maka N tidak ada potongan. Maksudnya begini, beli tanggal berapa? Tanggal 6. Berarti kalau kita ingin dapat potongan 2%, melunasinya paling lambat 10 hari setelah tanggal 6. Hitung. Jadi kita hitung mulai tanggal 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Berarti kalau kita paling lambat membayar tanggal 16 kepada toko laris akan dapat potongan 2%. 2% kali ini, ya. Mana? Kali berapa tadi? 55 juta. Mana soalnya? Nah, kali 55.200.000, 2%. Kalau membayarnya maksimal 16 Januari. Kalau bayar tanggal 17 sampai tanggal akhir bulan, bahkan awal Februari tidak akan dapat potongan, tetap bayarnya 55 juta. Kalau bayarnya di bawah tanggal 16 dapat potongan 2%. Ya, kali ini silakan kalikan. Ini penjelasan soal dulu ya. Supaya paham. Ini kan dulu tidak dijelaskan. Sekarang Bapak jelas. Atau gini, misalkan syaratnya 3/15. Berarti apabila bayarnya paling lambat 15 hari setelah tanggal transaksi, dapat potongan 3%. Ininya N-nya 60. Berarti paling lambat bayarnya 60 hari setelah tanggal transaksi. Bentar ya.
Silakan, telaah. Bapak haus, minum dulu. Ini sama ini juga ya. Kita lihat contoh. Kita posting, kita masukkan dalam jurnal pembelian ya, karena ini pembelian kredit. Nah ini nih, perlu kalian ingat. Kalau dalam soal ada syarat pembayaran, berarti pembelian atau penjualan secara kredit ya. Ingat, kalau ada keterangan syarat pembayaran, itu namanya pembelian atau penjualan secara kredit. Kalau tidak ada syarat, misalnya dibeli barang dagang, beli barang tidak ada kalimat kredit misalnya, membeli barang dagang dari toko laris seharga 55.200 dengan syarat tanpa ada kalimat kredit, berarti itu pembelian secara kredit. Bagaimana kalau gini, membeli barang dagang dari toko laris sebesar 50 juta, itu bukan kredit, itu tunai kalau tidak ada keterangan. Kita coba masukkan ya ke nih tuh tanggal 6. Dari siapa kita beli? Toko laris. Tulis, awas ini harus ditulis. Kita membeli dari siapa? Tulis. Nah, apa yang dibeli barang dagang kan? Maka ini tulis pembelian. Tuh. Kreditnya apa? Utang dagang. Tuh. Mudah ya. Jadi di satu jurnal kan kalau pembelian secara kredit. Yang kedua, beli dari toko Parma tuh tanggal 16. Ini tuh 3 di toko Garuda tuh ya, paham? Setelah selesai 1 bulan dijumlahkan. Nah ini nanti yang diposting ke buku besar ininya saja. Nah ini debitnya, ini kreditnya tuh ya. Debit akun pembelian di buku besar itu, kredit akun utang dagang, nilainya ini, tidak satu persatu. Oke, kita lihat ini nih, Bapak kembali ke sini. Dicontohkan, di sini aja ya. Misalkan, Bapak tulis tanggal ya, tanggal 6 Januari, 1 aja lah dulu. 1 Januari 2019 dibeli dari Tuan Japi Tasik ya kan ya, kota Tasik seharga 10 juta dengan syarat 310 misalkan ya, N60. Oh, contoh ya. Tanpa ada kalimat kredit kan? Tanggal 1 Januari dibeli barang dagang dari Tuan Japi Tasik seharga 10 juta dengan syarat. Ya, kita hapus ini ya. Hapus. Nah, kita isikan. Perhatikan. Supaya mudah di kolomnya ya. Oh iya, kurang lengkap. Bapak lengkapi dulu. Ini ya, Bapak lengkapi. Ada nomor faktur misalkan ya, karena kredit. Nomor faktur misalkan Z001 ya. Tuh ya. Lihat. Pertama isi tanggal, lihat tanggal. Ini tahunnya 2019, tulis. Tuh, bulan apa? Januari. Tuh,
tanggal 1, tulis tanggal 1. Ada nomor faktur kebetulan, Z101, tulis nomor fakturnya ya. Syarat ada kan? Ini syaratnya. Nah, tulis 310 N60 berapa? Iya, tuh. Paham? Tanggal supaya ya nulis tahun dan bulan cukup sekali aja karena per bulan. Pasti tanggal 5 Januari, 20 Januari. Cukup nanti nulis hanya tanggal saya di kolom tanggal di sini. Nanti saya contohkan. Dari siapa kita membeli? Tuan Japi. Tulis Tuan Japi. Japi. Kotanya tulis. Mungkin ada nama sama, kota beda. Tasik. Tuh. Ya, rep jangan dulu di sini. Nanti kalau posting akhir bulan, karena membeli barang dagang, masukkan di sini berapa debit kan? Barang pertama pembelian barang dagang, cukup ini pembelian. Ya, berapa belinya? 10 juta. Tulis di sini 10 juta. Ya, tuh, gitu. Ya, debit. Nah, serba-serbinya tolong di nolkan aja, mau di strip silahkan. Tuh. Karena kredit timbul utang, berapa utangnya? 10 juta, tulis lagi di sini. Gitu. Beres, mudah ya. Mudah ya? Yuk. Tanggal, nomor faktur. Kalau tidak ada nomor faktur, ini nggak usah diisi. Kalau tidak ada syarat, tapi kan kalau usaha pasti ada syarat. Kapan bayarnya kan harus pasti. Pasti ada aja ini. Ya, apakah EOM, end on month akhir bulan ada istilah kan di pertemuan ke-1 baca saja ada. Ya, dari siapa kita beli, tulis ini wajib. Pembelian barang dagang. Nah, debitnya berarti pembelian, kreditnya utang dagang. Contoh lain, tanggal 2 misalnya, dibeli peralatan toko sebesar 500.000. Dengan syarat 210 N30 gitu. Nomor faktur 001 misalnya, hanya itu saja. Dari Amin Banjarsari. Tuh. Coba lihat, perhatikan. Apa yang dibeli di sini? Barang dagang bukan? Bukan, peralatan toko. 500.000 kredit. Ya, faktur isikan. Tuh, kalau tanggal tinggal nulis tanggal berapa? Tanggal 2. Cukup ini saja. Nomor faktur hanya 001. Tuh. Syarat tulis lagi. 2/10 N berapa? 30. Nah, dari siapa? Amin, tulis Amin. BJRS Banjarsari. Nah, barang dagang bukan, jangan tulis di sini. Nah, tulis di serba-serbi. Apa yang dibeli? Peralatan toko, tulis di sini. Peralatan toko. Tuh, itu. Berapa uangnya? 500.000, tulis 500.000. Nah, repnya nomor akun. Peralatan aktifat tetap, berarti nomor 121 misalkan. Ya, di kreditnya utang kan? Kredit. Tulis 500.000. Nah, gitu. Ya.
Tanggal berikutnya dibeli dari Tuan Hasan misalkan 5 juta sama. Tanggal misalkan 5, nomor faktur misalnya 007, syarat tulis Tuan Hasan, barang dagang 5 juta, di sininya 5 juta. Ya? Paham? Paham ya? Ya dikaji ya. Nah, silakan. Jadi ini barang dagang, ini bukan barang dibeli misalkan tadi kendaraan, tulis isi kendaraan 100 juta tulis, didinya tulis 100 juta. Kalau kredit, ya, dah. Contoh lain sekarang. Atau Bapak lihat yang sudah selesai, di sini ada nih. Nih, zona pembelian ya sudah ada tuh. Ya. Peralatan toko, perlengkapan toko di jumlah. Ini yang sudah selesai. Jumlah pembelian periodik, nama perusahaannya apa di atas PD Makmur contohnya. Tuh. Halaman 1 lengkap ini tuh. Nah, sudah selesai nanti jumlahkan jumlah pembelian berapa, jumlah serba-serbi berapa. Harus sama dengan jumlah ini. Ya, ini jumlah pembelian 50 juta, serba-serbi 50 juta 500, kalau kredit harus sama 100 juta 500, kan sama jumlah ini. Ini untuk apa? Ini nomor akun apa? Pembelian. Tuh, ini nomor akun apa? 211. Ini nomor akun utang dagang. Tuh. Ya. Udah paham? Ya. Jurnal kas keluar. Terus tadi ya. Jurnal penjualan kas keluar dulu lah. Ini ada contoh. Tadi perusahaan apa? Tulis PD Makmur ya. Nah, halaman 1. Lihat tadi ada contoh di bawah. Nah, satu tujuannya dibayar beban listrik dan telepon sebesar 625.000. Bukti nomor ini, bukti ya. Buktinya membayar kan? Beban listrik. Nah, tulis sama 2017 bulan Januari. Tanggal berapa yang pertama? Tanggal 1 ya. Nomor bukti ada kan? Nih 001 tulis aja lah 01 atau 1 keterangan ya. Apa? Membayar listrik. Udah ada ini dulu, membayar listrik, keterangannya membayar listrik dan telepon. Tab jangan dulu isi, kosongkan, debit. Membayar kan? Membayar pembelian bukan, utang bukan. Nah, keserba-serbi. Apa yang dibayar? Listrik kan? Maka ditulis kalau membayar listrik awali dengan kalimat akun beban atau biaya ya. Beban apa? Akunnya ini listrik. Kalau di sini nggak usah beban listrik, membayar aja apa yang dibayar. Nah di sini mah harus beban listrik dan misalkan tadi apa? Dan telepon misalkan ya gitu. Oh, ya. Nomor akunnya beban diawali nomor 5, misalkan kebetulan nomor 1 awal 511. Berapa dibayarnya? 625.000. Tuh.
Di debit berarti mengeluarkan apa? Uang 625.000 untuk apa? Beban listrik dan telepon. Di kreditnya kan membayar berarti mengeluarkan uang. Kasnya berkurang, kredit. Berapa? 625.000. Tuh, ini kosongkan. Diisi ya, strip boleh, kosong boleh, silakan. Rep nanti isinya. Tuh, ini pengeluaran. Jadi bukan untuk utang, bukan pembelian. Nah, selanjutnya tanggal 9 dibayar sebagian utang. Oh, ini bayar utang. Ya, bayar utang. Ke bawah sedikit. Oh, ya. Bayar utang. Bapak lengkapi lah supaya sekalian potongan lah. Dapat potongan 2%. Lengkapi soalnya ya. Nah, misalnya gini nih, ada kalimat soal. 9 Januari 2007 dibayar sebagian utang kepada toko mebel Abadi senilai 2.500.000, bukti transaksi nomor 05 BKK dapat potongan 2%. Ya. Udahlah, jangan sebagian, Bapak hapus saja. Pokoknya bayar utang aja lah. Tuh. Nah, biasa. Awal tanggal berapa? 9. Tuh. Nomor bukti ada 05. Tulis 05. Bukti kas keluar. Kalau ingin lengkap silahkan di sini boleh. Misalkan dengan BKK, bukti kas keluar boleh ya. Ini juga BKK. Boleh silahkan itu ya. Yang penting menunjukkan ada keluar uang. Nomor buktinya. Untuk apa? Keterangan aja di sini, membayar utang. Utang. Tuh, cukup gitu aja. Membayar utang. Ya. Beli bukan? Bukan, jangan diisi. Nah, isikannya di utang dagang. Kita membayar utang. Berapa? Utangnya 2.500.000. Tulis utangnya. Serba-serbi kosongkan. Udah, ini mah harus satu yang isinya. Tuh, baru di kredit kan kita membayar utang ya. Berapa utangnya? 2.500.000. Lihat soal. Dan dapat potongan 2%. Berarti di kredit kita bayar berapa? Nah, dihitung dulu. Kita dapat berapa persen? 2%. Dari berapa? 2.500.000. Berapa? 2% dari 2.500.000 berarti berapa? Berapa? 50.000 ya. 2%. Berarti dapat potongan ya 2%. Jadi 25.000 kali 2 berarti dapat 50.000. Tuh. Berarti membayarnya berapa? Berapa? Kurangi 2,5 juta dikurangi 50.000. Tulis berarti 2.450.000. Tuh. Potongannya berapa? Tulis 50.000. Tuh, balang. Jumlah di debit 2.500.000, jumlah di kredit 2.450 ditambah 50. Kan ini kredit kan? Tuh. Ya. Tuh, mudah kan? Mudah-mudahan bisa, pastilah. Ya. Next ya, di sini ada. Nah, yang ketiga, bayar gaji karyawan. Langsung aja tanggal berapa bayar gaji? 23. BKK berapa? 06.
Tulis aja. Tuh. Membayar apa? Gaji. Tuh. Ya. Beli barang bukan? Bukan. Bayar utang bukan? Bukan. Tulis sih dia. Berarti tulis. Kalau membayar pengeluaran ada beban. Beban gaji. Tuh, ya. Nomor akunnya berapa? Berarti lanjutkan. Ini 511 beban itu nomor ini berarti 512. Sama seperti jasa lah. Berapa tadi uangnya gaji? Sebesar 2.375. Tulis 2.375.000. Di debit beban gaji 2 juta, di kredit juga kan mengeluarkan uang kas, enggak di kas 2.375.000. Tuh, tidak ada potongan, nol berarti. Gitu, ya. Ya, kita tuntaskan nih, kebetulan ada soal ini ya. Membeli tunai, nah, barang dagang, senese, 0 sekian. Tanggal 30 tulis, tanggal 30. BKK-nya 007. Tuh. Pembelian tunai, udah aja ini. Bisa barang dagang, karena tidak cukup singkat aja BD. Sini pembelian berarti di sini, karena membeli tunai bukan di utang. Berapa? 1.750.000. Bukan membayar utang, bukan serba-serbi. Berarti di sini keluar uang kan? 1.750.000. Berarti ini nol. Tuh. Ya. Kalau tidak ada lagi transaksi, pengeluaran kas dijumlah. Ini jumlahnya 1.750.000. Utang dagang 2.500.000. Ya. Serba-serbi berapa ini? Jumlahkan ini, berarti menjadi berapa ini? Pas ya, 3 juta. Tuh. Kas berapa? Jumlahkan. Pakai sum aja supaya mudah. Ini berapa? 50.000 tuh. Berarti ini jumlahnya 4.800.000 kredit. Debit juga harus sama. Berapa? Ini salah jumlahnya ya. Oh, ini tidak terjumlah. Nah, ini yang ini. Harus disamakan dulu ini. Ini salah jumlah. Ini 2 juta, salah ini kurang 2 juta. Berapa? 2 juta 450 kurang 0 ya. Nah, tuh ya. Jumlahnya berapa? 7.250. Tuh. Sama ya. Ini jumlahnya berapa? 4.250 ditambah 3 juta. 7.250. Jadi jumlah debit ini sama dengan jumlah kredit ini. Ya, jumlahnya harus sama. Nah, nomor akun berarti tadi berapa? Tulis di bawahnya, pembelian 511. Tuh. Utang dagang
Oh, ini salah ya. Pembelian 511 pakai titik. Utang dagang berarti 211. Tuh untuk nomor akun ya. Ini nomor ini sudah ada kan di rep isinya. Rep ini nanti kalau untuk posting. Kas berarti 111 paling awal kas. Pembelian, potongan pembelian. Nah, ini kan potongan. Tuh, lanjut ada pembelian. Berarti nomornya 512. Pembeliannya kan 511. Nah, pembelian 51, potongannya 5. Retur nanti 513, retur pembelian. Gitu. Ya. Selanjutnya udah 2 kan? Tuh. Pengeluaran kas. Tadi jurnal pembelian, ya. Sekarang jurnal penjualan. Nah, tuh. Soalnya di bawah ada enggak? Ada tuh. Biasa nama perusahaan, jurnal penjualan, halaman 1, periodik ya. Lihat, PD Makmurnya, tanggal 11. Tuh. Tanggal 11. Saya ganti ini ya. PD Makmur tanggal 11, tanggal 11 Januari dijual barang kepada toko AA. Ya. Nah, ini dihapus. Nah, ini hapus. Tanggal 11 Januari dijual barang dagang kepada toko AA 50 juta 40 sekian dengan saat ini lengkap ya. Nah, sama dengan pembelian tadi, kan menjual kredit, ada syarat. Tuh. Tanggal berapa? 11, tulis 11. Tuh. Nomor faktur berapa? 117. 117. Syarat ada kan? 3, 15, N berapa? 45. Nah, kepada siapa kita menjual? Nah, toko AA Banjarsari. Nah, gitu kan? Tuh, sama aja. Rep nanti isinya. Berarti kalau menjual kredit kita dapat piutang. Piutang pertama debit. Apa yang dijual? Barang dagang. Barang dagang harta kan berkurang kredit. Berarti berapa nilainya? 5 juta tulis. Tuh. Sama dengan yang ini. Tuh, ya. 5 juta. Tanggal 22 sama dijual kepada toko ABC. Faktur nomor berapa? 887. Syarat berapa? 210 N 40 ya. Tuh. Toko naon? Toko ABC. BJRS. Tuh, gitu aja mudah. Berapa? 3 juta, tulis. Di kreditnya sama. Ya. Masih ada tanggal 25. Nah, lihat 25. Diterima sebagian barang dagang dari toko AA karena rusak senilai 1 juta atas penjualan tanggal 11. Nah, ini kan bukan menjual. Dulu menjualnya tanggal 11 ke toko A berapa? 5 juta. Ternyata yang kita jual ke toko A barangnya rusak senilai 1 juta. Nah, ini tidak bisa ke penjualan. Nah, yang dikatakan tadi, yang jurnal yang kelima, yaitu jurnal umum. Ya. Masuk ke jurnal umum.
Karena mengembalikan barang, piutang kita berkurang, barang kita bertambah lagi. Jadi cukup dua ini kalau ada soal seperti ini. Nanti yang tanggal 25 akan masuk ke dalam jurnal umum. Oke lah, oleh Bapak mungkin tulis di sini. Misalkan, nih di sinilah gambarkan, Bapak gambarkan. Ini jurnal umum. Jurnal PD Mamur ya. Copy saja supaya cepat. Oh, ini salah Januari. Copy. Judulnya ini nih. Jurnal umum. Nah, ini judulnya ya. Ini ke WAP dulu. Nah, jurnal umum atau general jurnal. Tuh. Ini. Ya. 25 Januari. Januari 2017 tuh. Biasa, oh nggak ada judul ya. Harusnya dulu tanggal. Nama akun, rep, debit, kredit. Simetris. Nah, biasa kan jurnal umum. Yang tanggal 25 jadi masuknya ke jurnal umum. Nah, ini diterima sebagian barang dagang dari toko karena rusak senilai 1 juta atas penjualan tanggal 11 kita menjual ke toko A 5 juta. Tanggal 25 toko A komplain ada barang rusak dikembalikan ke kita. Tanggal 11 sudah bayar utang belum? Belum kan? Kita punya piutang 5 juta ke toko AA, lihat ini. Tuh, ke toko AA tanggal 11 punya piutang kan? Nah, kalau toko A mengembalikan barang berarti piutang kita berkurang. Ya. Sebabnya apa? Pengembalian barang. Kalau piutang berkurang berarti di sebelah kredit, maka debitnya adalah retur di sini. Retur apa? Penjualan. Nah, kita menjual. Penjualan ya. Dan pengurangan harga. Bukan potongan, pengurangan PH. Tuh. Berapa dikembalikan 1 juta, berarti returnya 1 juta. Tuh ya. Retur bertambah sebelah, retur penjualan bertambah debit. Kemudian piutang berkurang sebelah kredit. Nah, berarti ini piutang dagang. Tuh, gitu ya. 0. Berarti ini 1
juta. Nah, 0 tuh. Ya. Retur penjualan dan pengurangan retur penjualan debit. Retur penjualan kan nomor 4. Nomor akunnya 413 boleh. Penjualan 411, potongan penjualan 412, returnya 413. Piutang sudah ada kan nomornya tuh. Berapa? 112, tapi utang. Sudah di nomoran. Tuh, ya. Tuh kan. Nah, itu. Jadi di soal ini tidak semua masuk jurnal penjualan. Pasti ada yang masuk ke jurnal lain karena tidak bisa masuk, bukan piutang. Memang piutang berkurang tapi akun hijidinya apa? Bukan penjualan kan? Pengembalian, maka masuk ke kolom ke khusus jurnal umum. Tuh, ini jurnal yang biasa, jurnal umum. Debit, potongan, retur, kredit, piutang. Retur bertambah, potongan berkurang. Ya? Paham? Nah, ya. Udah satu persatu Bapak bahas. Nah, sekarang kas masuk. Tuh, ya. Kas masuk. Nama perusahaan. Nah, lihat nih soalnya apa. Nah, di sini ya. Supaya yang mudah dulu lah. Penjualan tunai, diterima hasil penjualan tunai, diterima pelunasan. Oke. Lihat ini. Ini kolomnya tadi sudah diuraikan ya. Tuh. Misalkan ini masih samalah perusahaannya PD Makmur. Penerimaan kas periodik 31 Desember 2000 berapa tadi? 17 berapa aja lah ya. Halaman isi, ini halaman berapa? Halaman tulis ini ya. Halaman 1. Tuh, karena mulai. Oke, kita mulai ya. Nah, tanggal 20 Januari penjualan tunai senilai 1.375.000 dengan bukti transaksi nomor ini. Penjualan tunai berarti menjual barang secara tunai. Ya, kita masukkan. Tanggal tahunnya 2017. Bulan Januari ya. Januari. Ini salah judul. Ini bukan Desember. Januari. Januari. Ya. Tanggal berapa kita mau jual? 220, tulis 20. Nomor bukti ada nih. Bukti kas masuk BKM. BKM 05. Tuh, ya. Penjualan tunai tulis aja sini. Supaya cukup ya. Penjualan tunai itu ya. Rep nanti di sininya kalau posting. Kalau ngejual tunai kan nerima uang di debit. Nah, debit kan kas potongan. Nah, nerima uang berapa? 1.375.000 tuh ya. Ada potongan tidak? Tidak. No. Di kreditnya kita apa ini? Menjual atau menerima? Menjual barang berarti
Penjualan itu menjual barang, barang berkurang kan harta berkurang di sebelah kredit berapa? 1.375.000 tuh harus sama. Nah, udah yang lainnya kosongkan. Tuh, gitu ya. Mudah kan? Ya, tanggal 20 tanggal penjualan tunai berarti karena kas masuk uang kan? Karena penjualan, karena kita menjual barang langsung. Tuh, ya. Oke, selanjutnya diterima dari hasil penjualan tunai lagi, tapi di sini ada potongan. Ya. Potongan supaya tidak rancu, udah aja Bapak ulas setelah nanti ya. Dapat aja lah. Kalau dihapus. Ya, ini nih ya. Yang mudah aja lah soalnya dulu ya. Dan dapat potongan. Jangan besar ting itu potongannya ya. Misalkan 700.000. Nah, gini. Tanggal 25 ya. Tanggal 25 kita menerima hasil penjualan tunai dan dapat potongan dan lain dapat dan ada potongan dapat kita nerima. Ini kan kita menjual dan ada potongan penjualan 700.000 karena dia itu membeli tunai kita kasih diskon. Karena biasa kan di toko ada diskon ya. Nah, berarti kita menjual berapa? 5.800.000 dipotong 700.000. Tuh, berarti kita kan menerima uangnya berapa? Bukan 5.800.000, kurangi dulu potongan. Kita isi tanggalnya dulu, tanggal 25. Nih, bukti kas masuknya berapa? 6, BKM 06. Sama ya, penjualan tunai. Nah, kasnya bukan 5.800.000 karena kita memberikan potongan kepada pembeli 700.000 berarti dikurangi tinggal 5.100.000 gitu. Baru di sini yang potongannya di sini tulis. Tuh. Ya. Jadi jumlahkan sama kan 5.800.000. Penjualan 0. Bukan penjualan apa? Piutang. Jumlahkan berapa? Di kredit. 5.800.000. Tuh. Ya. 5 juta di kredit di kolom penjualan. Di debit kolom kas dan potong karena ada potongan. Piutang 0, serba-serbi 0. Mudah ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini menerima pelundasan piutang terlama dengan potongan 600.000. Menerima ada potongan lagi. Tapi ini dari piutang, si Ahmad dulu punya utang kepada kita menagih, kita nerima. Berapa? 6 juta. Tapi dipotong lagi 600.000 ke Ahmad. Sama. Jadi tanggal berapa? 26. Nih ya. BKM bukti kas masuk nomor kebetulan tidak ada ya. 0007 lah. Kita tulis di sini BKM nomor 07 BKM. Nah, ya.
pelunasan. Tuh. Piutang. Tuh. Berapa? Masuk ke kas. 6 juta seharusnya, tapi ada potongan 600, maka dikurangi dulu. Berarti masuk ke kasnya 5 juta 400.000. Nah, potongannya berapa? 600.000. Tuh. Penjualan bukan. Ini mah pelunasan piutang di kreditnya. Ke kolom atau akun piutang, bukan penjualan ya. Tuh. Nah, tulis berarti 6 juta. Nah, bukan di penjualan, lupa. Penjualan kosong ya. Di piutang. Ya. Serba-serbi kosong. Ya, tuh. Kita akan coba ngisi serba-serbi ya. Lengkapi aja lah. Misalkan di sini. Tanggal 30. Coba ya. 2017. Dijual misalkan ya. Dijual peralatan yang tidak terpakai itu senilai misalkan 100.000. Nah, kalau ada ini kan kita peralatan yang tidak terpakai, kan bukan barang dagang. Nah, masukkan ke sini. BKM 08 ya. Tanggal 30. BKM penjualan peralatan. Oke. Kosong. Masuk ke kas berapa? 100.000. Tapi bukan dari penjualan, bukan dari tidak ada potongan, bukan dari penjualan, bukan dari piutang, tapi dari ini. Nama akun apa? Peralatan. Tuh, jadi peralatan berkurang nanti. Ya. Yang sudah susut biasanya ya, yang sudah susut. Nah, yang sudah tidak terpakai. Kalau sudah masih terpakai tidak dijual. Tuh gitu. Ini hanya kita contoh mengisi apa isi serba-serbi, bukan barang dagang. Ya. Jadi bukan menjual barang dagang atau menerima piutang. Oke. Setelah selesai dijumlah. Supaya mudah lah. Nah, ini kurang besar, gedein, masih kurang. Nah, ya, nomor akun diisi seperti tadi, kas 111. Nah, apa ini? Potongan penjualan tadi kan 412. 412. Tuh. Penjualan di 412 ya. Penjualan di 412 kurung dulu. Penjualan 411. Tuh. Piutang tadi berapa? 112.
Ya, peralatan ada tadi nomornya. 1, 2, 1. Tuh. Tuh. Jumlahnya ini harus sama, jumlah debit dan jumlah kredit. Ya, jumlah debit kredit harus sama. Nah, ini kita jumlahkan ini nih debit, ini kredit. Ke atas ya. Nah, jumlah debit ini 2. Yang 2 ini harus sama dengan yang ini. Ini 6 juta 100 ditambah 7 juta berarti 13 juta 275. 12 juta ya, 13 juta kan? 7 jeung 6 13 juta 275. Ini juga sama tuh, 13 juta 275. Silahkan jumlah. Betul. Jumlah debit dan jumlah kredit harus seimbang, ya. Coba telaah sebentar oleh kalian ya, cara ngisinya. Telaah dulu. Bisa dimengerti, dipahami? Ya, ya. Zona umum tadi sudah sebagian kan dibahas di JP ya. Nah, ini kan tuh. Atau retur pembelian sama, kita membeli barang rusak kembalikan. Oke, disinilah digabung aja ya. Nih. Untuk zona umum. Udah sekian, mungkin ada yang bertanya silakan di WA nanti tentang zona khusus ya. Ini Bapak menguraikan dari penjelasan materi yang dulu pernah dikirim di pertemuan kedua. Makanya pertemuan kelima sekarang ini Bapak akan menguraikan ini supaya kalian mengerti bagaimana membuat jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu kembali lagi ke materi. Nah, ini ya. Tuh. Untuk apa? Mencatat akun-akun yang sering terjadi. Ada 5 zona khusus ya. Tuh, ini banyak contoh lah tadi sudah Bapak uraikan. Silakan yang kurang jelas nanti akan Bapak kirimkan soal ya yang lengkap setelah materi ini selesai. Atau sebelumnya Bapak kirimkan ya. Sebelum pembahasan akan Bapak kirimkan soal yang lengkap. Misalkan dari soal tersebut buatlah ke dalam jurnal khusus. Ya, ke dalam jurnal khusus. Nah, soal tersebut silakan kalian jawab ke dalam 5 jurnal nanti, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Dari soal itu silakan jawab, waktunya paling 5 hari, seminggu pertemuan berikutnya harus sudah selesai. Dan soal itu dijawab akan Bapak masukkan ke dalam penambahan nilai ulangan. Awas, itu harus dijawab. Ya. Kemudian tugas mandiri tolong jawab untuk portofolio. Dan soal ini nanti Bapak berikan soal transaksi perusahaan dagang
yang lengkap dari mulai jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Tapi soalnya digabung. Ya, maksud digabung itu satu soal. Jadi tinggal pilih oleh kalian nanti ya. Dipilih. Misalkan transaksi tanggal sekian masuk kemana? Misalkan akan Bapak lihat contoh soal gini. Cara milih soal ya. Nah, misalkan ini nih. Ini bisa nanti dibikin. Membeli perlengkapan toko 70.000 dan perlengkapan kata udah satu tunai. Kemana ini masuknya kemana? Nah, kan mulai tunai. Membeli berarti mengeluarkan, berarti ke jurnal pengeluaran. Ya. Menjual barang ya secara tunai. Kemana? Menjual kan menerima uang, penerimaan. Membeli barang tunai kemana? Pengeluaran. Ya. Menerima kembali sebagian barang yang dijual PT Kenanga tanggal 13 Desember tahun lalu. Iya berarti karena retur. Membeli barang secara kredit dari toko laris. Berarti ini ke dalam jurnal apa? Ya, pembelian karena membeli secara kredit ya. Nih. Nah, ini contohnya begitu. Jadi soalnya ini nantilah dipisahkan oleh Bapak dikirimkan untuk soalnya. Ya, soalnya kirimkan, silakan jawab nanti transaksi masukkan ke dalam jurnal khusus ya. Khusus. Silakan nanti Bapak lihat dulu soalnya. Selanjutnya tadinya Bapak ingin membahas langsung ke dalam posting buku besar ya. Tapi kalau kalian kurang jurnal umumnya, jurnal khususnya belum memahami, karena nanti akan dibahas tentang posting ke dalam jurnal buku besar pembantu dan nah seperti contoh ini buku besar umum utama lah bukan umum dari jurnal penjualan contoh ini ya. Salah satu contoh aja gini posting ya. Posting dari jurnal pembelian ke buku besar pembantu. Pembantu itu nama orang. Contoh ini, ya. Tuh. Ya. Jadi dari buku jurnal penjualan itu diuraikan ke pembantu. Ke berapa orang? Ke 3 orang. Contoh ini. Oke lah, gini saja lihat. Buku besar pembantu piutang. Yang ke satu kita menjual ke Burhan. Tuh, berapa? 50 juta. Maka ditulis ibu pembantu piutang Tuan Burhan judulnya. Ya. Tuh, tanggal sekarang 10. Penjualan. Tuh, debit kan? Kita punya tagihan ke Burhan 50 juta. Yang kedua, jual kepada Tuan Chandra tanggal 17. Tulis lagi buku besar Chandra 17 penjualan 42 juta di debit pasti saldo debit. Ketiga Tuan Dodi ya ke Tuan Dodi tulis berarti ada 3 buku besar pembantu tuh Tuan Dodi 19 juta sama tanggal 25 nama akunnya Tuan Dodi berarti dari 3 ini dibikin 3 buku besar pembantu tapi khusus yang ada di jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal penerimaan pengeluaran kalau pelunasan utang piutang. Kalau posting ke dalam jurnal, ke dalam buku besar begini. Nah, posting jurnal khusus ke dalam buku besar. Nah, lihat. Ini kalau posting ke buku besar per nama akun, per akun ya. Contoh di sini. Di jurnal pembelian ada berapa akun? 1 pembelian, 2 perlengkapan, 3 utang. Berarti hanya 2 akun yang ada uangnya. Yang tidak ada uang nggak usah dibikin. Contoh, pembelian. Oh, buku besarnya apa?
bikin buku besar pembelian. Ya. Buku besar pembelian. Tuh, ya. Contoh buku besar. Contoh buku besar. Nah, ini ajalah langsung. Oh ya. Jadi ayah akun pembelian yang 4 kolom ininya, 4 kolom kemarin udah diuraikan kan. Nomor akun lihat di sini kan ada nomor akunnya nah, di bawah. Nomor akunnya 510, nama akunnya pembelian, tanggal akhir bulan kalau ini. Kalau posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar, tanggalnya akhir bulan. Kemudian ref diisi oleh ini JB1, jurnal pembelian halaman 1. Nah, ini halamannya ini. Nah, ini kan JB disingkat ya oleh Bapak, JB halaman 1. Nah, ini JB halaman 1, 5285 tuh. Debit, berarti di saldonya di sebelah debit. Utang dagang, tulis akun utang dagang di sini. Tuh ya, tuh ada panah. Ya. Ada panah. Kemudian JB sama, jurnal beli halaman, uangnya ini 85, nomor akunnya 210 ini. Tuh, ya. Ya nantilah, tolong yang sekarang dulu, nanti setelah kita selesai membahas jurnal khusus dari bukti transaksi, silahkan ya jawab lebih baik lebih cepat. Yang memberikan tugas paling cepat akan beri Bapak nilai paling tinggi, tapi dengan syarat jawabannya benar. Itu aja. Kalau salah akan diberi nilai, tapi perbaiki dulu. Nilainya tetap tinggi, tapi di bawah yang sudah benar. Sedikit lah di bawah ya. Tapi bisa diterima, perbaiki dulu. Misalnya nanti akan Bapak cross check ya. Hanya nanti Bapak pemeriksaan tidak akan satu persatu. Kirim-kirimkan silahkan. Nanti Bapak tampilkan mana yang sudah masuk ya. Kalau sudah akhir bulan, akhir pertemuan nanti tugas sudah masuk, Bapak tampilkan siapa yang benar paling awal. Oke, gitu ya. Jadi untuk sementara supaya kalian tidak pusing untuk double pembahasan hari ini secara langsung atau rekaman ini Bapak ini ya. Untuk pertemuan yang kedua Bapak mengulang, mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa dipahami membuat jurnal khusus dari bukti transaksi. Nah silahkan kalian lihat di WA grup, Bapak kirimkan soalnya, jawab ke dalam jurnal khusus, yaitu 1 jurnal pembelian, 2 jurnal pengeluaran kas, 3 penjualan, 4 penerimaan, 5 jurnal umum. Silakan mana aja lah. Bikinnya urutannya tidak jadi masalah. Lengkapi. Ya. Lengkapi. Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti lah. Secepatnya menjawabnya ya. Kalau ada kesulitan silakan WA, Japri boleh menanyakan. Tapi jangan, kalau secara kelompok boleh di grup ekonomi. Tapi lebih baik Japri supaya grup ekonomi untuk absen yaitu bertanyanya jangan per orang, kelompok boleh. Nah untuk hari ini Bapak mengulang materi pertemuan kedua yang tidak dijelaskan, hanya mengirim modul saja. Sekarang mungkin kalian sudah bisa jelas. Untuk minggu depan kita bahas posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Akhir bulan nanti kita mulai ke jurnal penutup. Tapi kalian mengerti dulu ini sampai worksheet ya. Karena takut nanti Maret ada ujian, April kalian tidak mengerti. Ya untuk hari ini
Sekian dulu. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Salam kepada orang tua kalian. Bersemangatlah kalian belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.